Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penghujatan. Xiao Yu kaget setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Dengan berlalunya detik, saat dia berjuang melawan pemegangnya dengan sekuat tenaga, wajahnya menjadi lebih merah karena pengerahan tenaga dan kemarahan. Namun, Xiao Yan terbukti lebih kuat, dia mulai menjepit lebih erat ke pergelangan tangan Xiao Yu, menyebabkan tangannya perlahan mati rasa. Setelah berjuang sia-sia untuk waktu yang singkat, Xiao Yu terpaksa melepaskan usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, memelototi Xiao Yan, dadanya yang besar sedikit terangkat, saat dia memarahinya, bajingan kecil. Biarkan aku pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, meringis karena gelombang rasa sakit yang membasuh memar yang disebabkannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melihat ke bawah sambil mencibir, melepaskanmu? Apakah saya dipukul tanpa alasan? Aku bilang aku akan memperkosamu hari ini. Untuk memiliki seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya dan juga membuat orang itu berulang kali mengancam untuk memperkosanya, Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu masih tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menatapnya dan mendengus pada absurditas situasinya. Kamu bajingan kecil, kamu bahkan belum dewasa. Katakan hal-hal itu ketika Anda benar-benar dewasa. Dengan kejantanannya dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan alisnya. Menundukkan kepalanya, dia dengan jahat menjawab, kamu ingin mencoba aku. Merasa agak terancam oleh tatapan tajam Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludah. Menjadi orang yang sombong, dia tidak akan tunduk. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagu putih saljunya dan dengan senyum dingin mengejek, jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu. Mengutuk bibirnya, Xiao Yan merasa frustrasi saat menatap wanita ini. Jika dia ditanya, Xiao Yan, meskipun sangat kesal dengan Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan yang mengerikan seperti pemerkosaan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi, mengingat situasinya, jika Xiao Yan mundur, bukankah dia tidak akan menderita apa-apa? Mata sedikit menyempit, Xiao Yan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan ganas, dia mendorongnya ke bawah dan menekan tubuhnya dengan erat ke tubuhnya. Gerakan mendadak Xiao Yan mengejutkan Xiao Yu dan mulutnya terbuka sedikit. Dia masih belum merasakan keterkejutan karena dilanggar. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba diam, dia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kiri ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya merayap di kaki rampingnya yang panjang, membelai mereka. Xiao Yan telah lama memahami satu hal, dia menempatkan nilai tinggi pada kakinya, sebenarnya sangat tinggi, bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka menjerat hati pria. Saat merasakan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu menjadi kaku, sebelum mengeluarkan pekikan yang keras. Dengan telinganya yang sedikit berdenging, Xiao Yan selesai menyentuhnya dan melompat seperti monyet, melanjutkan dengan cepat melarikan diri dari gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Jeritan itu berlanjut cukup lama sebelum perlahan-lahan mereda. Wajah Xiao Yu memerah karena marah dan matanya berkobar dengan amarah putih panas saat dia menatap ke bawah yang nyaris tidak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak tajam, Xiao Yan, kamu bajingan kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Sosok di kejauhan tetap diam-diam menghilang dari pandangannya segera setelah itu. Bajingan, bajingan, bajingan. Melihat sosok Xiao Yan menghilang, wajahnya berubah menjadi jelek saat dia menghancurkan tanah di sampingnya dengan kedua tinjunya. Setelah melampiaskan amarahnya dengan menghantam pemandangan di dekatnya,
Untuk sementara waktu, Xiao Yu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat ke bawah pada beberapa cetakan tangan tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan mati rasa di kakinya. Xiao Yu mengatupkan giginya dan menopang dirinya, melawan perasaan lemah yang memeras tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Tidak hanya dia gagal memberi pelajaran pada bocah kecil itu, dia dimanfaatkan olehnya. Hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiao Yan, Xiao Yu merasa malu dan marah. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak menghunus pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa sekarang dan secara alami tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah disentuh oleh bocah itu. Xiao Yu berdiri di sana berpikir sebentar, sebelum menginjak kakinya dan mengutuk dengan suara rendah, "Bajingan kecil, lebih baik kamu tidak memberiku kesempatan, kalau tidak itu tidak akan cantik." Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitam halusnya terbawa angin. Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan, meluruskannya sedikit lalu dengan sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah dengan gelisah melarikan diri menuruni gunung, Xiao Yan dengan cepat di balik semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak sampai dia melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela nafas lega. Dia mengusap hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya ke dada dan meraih lengan lainnya. Memandang dengan ekspresi melamun di wajahnya, dia berbisik, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. "Ai, di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan amarahku. Sepertinya keluhan masa kecil saya benar-benar lebih dalam dari biasanya." Xiao Yan tertawa getir saat dia memutar lehernya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali ketenangan pikirannya sebelumnya, dia perlahan menuju keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam yang bersandar di pohon di kejauhan. Dia dengan canggung tertawa, "Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini?" Sun Er di kejauhan dengan malas bersandar di pohon. Sabuk ungu di sekitar pinggang kecilnya mengalir bebas tertiup angin saat matanya yang indah menyapu Xiao Yan. Senyuman palsu terlihat di wajahnya saat dia berkata, "Xiao Yan gege, aku baru saja melihat Xiao Yu lewat dengan marah. Mungkinkah Anda memprovokasi dia lagi?" Dengan malu menyentuh hidungnya, Xiao Yan berjalan ke depan dan berkata dengan datar, "Siapa yang tahu kenapa moodnya buruk lagi?" Menonton Xiao Yan yang tertawa, Sun Er tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiao Yan gege bersama Xiao Yu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan merasa sedikit bersalah tapi dia dengan polosnya mengangkat bahu dan berkata, "Kamu tahu, aku terpaksa." Sambil tertawa ringan, Sun Er mengerutkan bibir kecilnya. Tangannya dipegang di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadisnya agak mengharukan. Besok adalah hari untuk pergi ke paviliun metode Qi untuk mencari teknik baru. Xiao Yan gege harus bersiap. Dia berkata saat dia pergi tapi suaranya tetap hidup. "Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.